Tujuannya adalah pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini perempuan. Di mana perempuan itu dijamin di dalam perundang-undangan kita untuk menentukan kesuburannya. Kapan dia mau hamil, kapan dia nggak mau hamil, dan seterusnya. Peran negara di situ. Jadi bukan untuk membatasi orang mau beranak berapa gitu, kasarannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini, tentu dalam program bincang-bincang Gazebo NHS. Saya berharap saudara juga, para sobat juga sehat, selalu dalam kabar yang baik, berkah dari Tuhan selalu. Amin, doa saya untuk Anda. Kali ini sobat, saya kedatangan sahabat saya yang lama tidak bersua. Beberapa kali saya sama tamu saya ini dalam satu tim kerja yang jelas lebih ke volunteerisme. Saya akan sapa saja Sokadina Handina Kaca Sungkana. Apa kabar? Baik, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Pak NHS gimana? Alhamdulillah juga. Covid aman ya? Alhamdulillah aman. Tidak pernah kena ya? Belum, enggak kena. Moga-moga tidak. Dan jangan pernah kena. Iya. Karena banyak pelajaran. Betul. Kawan-kawan kita yang sangat kita dekat dan sangat kita sayangi, banyak yang sudah mendahului ya. Betul. Mudah-mudahan terakhirlah buat beliau dan tidak ke kita. Ya, amin. Sebagai cara untuk kita juga melestarikan gagasan kawan kita yang sudah mendahului kita itu. Ya. Amin. Mbak Dina, lamalah kita ya tidak bersua ya. Ini terima kasih sekali. Sama-sama. Mau tandang ke kuku kami ya, saya langsung aja dalam program ini gitu ya, bincang-bincang ini. Kegiatan sehari-hari sekarang apa Mbak? Saya bekerja di sebuah lembaga untuk kesehatan reproduksi perempuan. Saya sehari-hari di Jakarta, tapi karena ini WFH maka saya bekerja dari rumah. Dari rumah di Semarang? Iya, di Semarang. Semarang, Jakarta bolak-balik dong? Iya. Ya. Tapi anak-anak saya di sini, di Semarang. Di Semarang semua. Tapi kalau COVID ini juga masih bisa bekerja dia dari rumah tadi ya, WFH ya? Iya, WFH. Pakai Zoom, pakai alat komunikasi ya? Iya, mobilitas terbatas. Ya, tanpa mengurangi produktivitas. Iya. Ya. Apa yang, tapi sebelum itu deh, saya ingin tahu Mbak Dina ya, saya panggil aja ya. Itu kan saya lihat aktivitasnya terhadap urusan-urusan perempuan sangat banyak ya. Yang terakhir itu saya lihat di beberapa media gitu, lalu acara-acara tertentu yang isinya pokoknya perempuan semua. Kalau boleh Mbak Dina itu masa kecilnya di mana dulu? Ya, saya dari keluarga besar yang tinggal di Surabaya. Surabaya. Ya, bapak saya keturunan Solo Madura. Madura. Ya, terus bekerja di sebuah perusahaan surat kabar waktu itu besar di Jawa Timur, namanya Surabaya Pos. Saya tahu. Ya, dia penanggung jawab di situ dengan 8 anak. Sorry, Surabaya Pos. Surabaya Pos, Pak Aziz. Aziz. Ya, Pak Aziz. Ya, Pak Aziz itu kalau tidak salah ilmuwan di Cornell University kalau tidak salah. Anaknya, itu Iwan Jaya Aziz. Iwan Jaya Aziz. Iya, Iwan Jaya Aziz. Ini bapaknya. Iya, bapaknya Iwan Jaya Aziz. Masih sanak kadang dengan Mbak Dina? Oh, tidak. Tidak ya, tapi tidak. Kerja tapi di kerja Surabaya Pos. Dengan Pak Aziz. Ya. Sekarang sudah tidak ada ya? Iya. Koran itu ya? Sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Betul. Lalu kemudian kan sempat dibikin Surya bukan? Bukan, mereka beda lagi. Surya itu Kompas. Oh, keluarga Kompas. Keluarga Kompas. Kalau ini ada beberapa orang yang mempertahankan Surabaya Pos, terus mereka bikin Surabaya Pos online. Gitu, setahu saya. Setelah cetak tidak terbit lagi. Betul. Padahal saya baca itu riwayat Pak Aziz ya, sebagai termasuk pendiri ya. Iya, pendiri. Seangkatan PM Dia. Ya, Mohtar Lubis. Betul. Kemudian termasuk Suara Merdeka ini
Ya. seangkatan-angkatan itu. Ya. Lalu banyaklah Ya. pendiri-pendiri koran generasi Iya, pertama sampai Indonesia. saya agak lupa yang terkenal dan meninggal itu, lupa saya. Ya. Yang di Orang Sumatera itu loh. iya. Saya lupa. Saya tahu. Ya itu, ya PM Dia dan lain-lain itu Iya, ya, seangkatan itu. Dan memang koran itu tinggal sisa dan masuk ke generasi kedua dan ketiga sekarang ya. Ya. Termasuk di Semarang, Suara Merdeka itu Iya, angkatan-angkatan itu. betul. Itu generasi ketiga sudah mulai ya. Walaupun katanya kalau generasi pertama itu membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan gitu ya. Tapi itu logika yang belum tentu benar. Ya, beda-beda mungkin sejarah. Nah, habis itu masa kecil di Surabaya. Ya, di Surabaya. Ayah saya figur yang sangat kuat buat kami. Beliau sangat tidak maskulin maksudnya. Karena dia laki-laki tapi sangat tidak maskulin, sangat lovable, sangat mencintai, kasih sayang, sangat keibuan. Dan itu yang sehingga sangat berpengaruh mempengaruhi terhadap Mbak Dina. Kepada kami ya. Dan di samping itu dia seorang intelektual ya. Rumah kami dulu seperti perpustakaan, koleksinya lebih dari 3.000 buku ya. Sehingga itu juga mempengaruhi kami anak-anaknya. Ibu saya orang desa, nggak sekolah, hanya SD saja. Juga menjadi figur yang kuat karena perjuangannya ya, sebagai orang yang tidak terlalu berpendidikan tapi berusaha untuk mendampingi ayah saya lah gitu. Padahal ningrat juga ya, masih ada darah Ayah saya, ibu saya sama sekali tidak. Jadi sangat jomplang. Saya sering cerita ini karena menurut saya sangat menarik karena jomplangnya sangat jauh. Iya, sangat jauh gitu. Ayah saya sangat intelektual dari keluarga yang ningrat, ibu saya sama sekali tidak. Tapi kemudian ibu saya berusaha untuk mengimbangi pembicaraan dengan ayah saya gitu. Pada masa itu peranan keluarga, peranan ayah bunda pasti sangat kuat ya. Karena sumber-sumber alternatif normatif pada masa-masa itu adalah hubungan keluarga ya. Kalau sekarang kan banyak sekali ya, ada koran dianggap kuno kan, TV dianggap kuno, YouTube. Betul. Jadi untuk menjadi anak baik. Betul. Walaupun ayah saya orang media ya, selalu menekankan bahwa kita harus siap dengan semua perubahan. Karena perubahan akan selalu terjadi. Dinamika itu akan selalu terjadi dan kita harus siap dengan sebagai hal yang niscaya. Iya. Boleh tahu Mbak Dina, karena saya lihat sebahan Dina ada kaca sungkananya. Ya, itu dia. Itu ayah saya. Oh begitu? Ya, ayah saya bernama Rubai Kaca Sungkana. Dia adalah anak pertama dari Raden Kaca Sungkana yang orang Madura. Nah, dia bersahabat dengan Soekarno. Jadi awal-awal tahun 20-an mereka berteman dan kemudian membentuk kepanitiaan Sumpah Pemuda ya. Ya, kakek saya itu jadi salah satu panitia saya agak lupa. Yang 28 ya? Ya, 28. 28 Oktober 1928. Oke. Beliau adalah salah satu panitia Sumpah Pemuda. Jadi ada patungnya di museum ya, Museum Sumpah Pemuda. Tapi ya karena kakek jadi kita juga agak bergaulnya hanya jarang-jarang kalau liburan ya. Beliau berbahasa Belanda dan bahasa Indonesia, orang yang sangat nasionalis. Ayah saya juga nasionalis, mewarisi ayahnya. Karena itu kami memanggil ayah dan ibu, tidak memanggil bahasa daerah atau bahasa asing. Itu ayah saya bilang karena kita orang Indonesia yang harus mencintai bahasa Indonesia. Itu ditekankan oleh beliau. Jadi beliau setiap hari berbahasa Indonesia di rumah ayah saya. Tapi kalau ketemu dengan ayahnya, mereka berbahasa Belanda karena dulunya mereka ini ya. Terus kemudian saya masuk di Universitas Airlangga ketika itu, FISIP, yang ketika itu hawa-hawa perlawanan terhadap Soeharto mengeras, ya.
Tapi ayah saya orang tua, jadi ya dia bilang jangan terlalu keras, tentu saja gitu kan, bahaya. Apalagi orang media paham ya. Ya, bagaimana betul. Ada bredel ada kan bredel, segala dulu. trauma. Ya, jadi jangan terlalu keras. Boleh kritis tapi jangan terlalu keras karena Pak Harto orang yang nggak bisa dikritik. Waktu itu bilang gitu. Memang betul. Ya. Saya juga mengalami masa-masa itu, Mbak. Ya. Saya punya media juga di bredel itu ya. Ya. Tapi sebenarnya bukan Pak Harto. Oh, orang gitu. media kampus kan. Oh, oke. Ya itu Kaki self censorship ya. Self censorship. Kaki tangannya ya kan Orde Baru lah. Ya. Tapi itu berarti waktu kakek berarti. Kakek saya ya. Kakek sempat menangi gitu ya. Menangi, saya menangi. Beliau waktu itu tinggal di sebuah kota kecil di Pasuruan namanya Lawang. Oh ya, Lawang, saya tahu. Ya, dia mengasingkan diri, jadi dia mengasingkan diri dari dunia politik. Iya, dunia politik. Karena Mandito pasti. Iya, orangnya idealis sekali ya, jadi tidak terlalu nyaman dengan keadaan. Iya, bagi-bagi kekuasaan atau apa gitu. Terus dia mengasingkan diri di sana. Nama Kaca Sungkana, saya kenal beberapa orang. Ya. Mbak Nur Sahbani Kaca Sungkana. Ya, dia ada hubungan? Dia adiknya bapak saya. Oh, adiknya bapak saya. Berarti bibi ya, tante ya. Iya, kami memanggilnya tante ya. Suka ketemu beliau juga? Iya, beberapa kali. Saya ya dekat lah ya, karena pernah waktu saya ketua Bawaslu, beliau anggota Komisi 2 DPR RI yang memilih kami pada waktu itu antara lain Mbak Nur saya panggil begitu ya. Tapi ya sekarang saya sudah di Semarang, beliau masih ada di Jakarta saya kira ya. Tentu sudah tidak ada. Tapi ya sempat memang bagus. Saya jadi punya pikiran namanya keluarga Kaca Sungkana memang tokoh semua. Ya enggak lah. Enggak ada ya. Ya sama seperti keluarga-keluarga yang lain. Ya. Pada masa-masa yang penuh dengan tantangan sampai hari ini pun menurut saya masih menonjol gitu ya. Ya sebetulnya ada om saya yang jadi penasehat di MPR, tapi beliau tidak menggunakan nama Kaca Sungkana. Ya, adiknya ayah saya. Oke. Mbak Dina, aktivitas yang kemudian Mbak Dina Jakarta, apa aja dong? Bergerak di bidang apa? Ya, kami berfokus pada hak kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual perempuan, HKSR namanya, hak kesehatan reproduksi dan seksual. Namanya Yayasan IPAS Indonesia. IPAS. Ya. Itu baru dibentuk atau sudah lama ya. Itu memang khusus bergerak di bidang reproduksi. Ya, kesehatan reproduksi untuk perempuan. Kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan. Ya. Dan anti kekerasan terhadap perempuan. Iya, betul, pastinya. Afiliasi nasional, internasional? Ada, ya. Di internasional? Internasional. Di kalangan internasional apa? Ya, kami berpartner dengan WHO, UNFPA, ya, lembaga-lembaga internasional. Dan juga berpartner dengan lembaga-lembaga lokal. Apa kegiatan yang sedang dirintis atau sedang? Kami melakukan edukasi tentang kesehatan kesehatan reproduksi dan seksual. Karena kita mempunyai beberapa kesepakatan internasional ya terkait dengan itu. Ada ICPD, ada Beijing Plus 5, ada CEDAW sendiri di mana Indonesia juga menandatangani semua konvensi-konvensi besar itu. Sudah meratifikasi juga. Iya, sudah meratifikasi, betul. Termasuk termasuk konvensi tentang misalnya ya, yang tidak langsung terkait tapi terkait yaitu ekonomi dan sosial budaya ya, ECOSOC ya. Itu juga menyebut tentang hak kesehatan reproduksi perempuan. Jadi banyak instrumen HAM internasional yang terkait dengan hak kesehatan reproduksi dan seksual itu sudah diratifikasi oleh Indonesia dan diterjemahkan dalam undang-undang yang ada sekarang. Apa masalah-masalah yang apakah memang misalnya masalah reproduksi ya, kesehatan reproduksi masa sekarang ya kan, apakah juga masa yang lalu juga sama? Misalnya begini, dulu kan zamannya Pak Harto, Orde Baru kan gencar ya dalam selubung program KB, keluarga berencana. Betul. Harus diakui bahwa pada masa itu memang
memobilisasi Ya. Dukungan, advokasi Ya. memang sangat kuat. Jadi Ya. peranan negara Ya. juga sangat kuat. Waktu itu menggunakan angkatan bersenjata juga. Angkatan bersenjata, Ya. saya tahu. Mobilisasi terhadap seluruh komponen, Ya. kiai-kiai dan segala Ya. macam ya, ulama-ulama, Ya. pendeta-pendeta agamawan. Mm. Nah, apakah masih sama, Mbak? Masalah reproduksi itu kan biasa ya, kalau kan ini berangkai juga dengan kesehatan ibu dan anak. Betul, persis. Iya kan? Ya. Lalu keluarga berencana tentu Ya. saja. Lalu adalah ya kan kasusnya meninggal sebelum melahirkan, Ya. melahirkan pasca kelahiran, Ya. gitu loh. Persis, Pak. Apakah masih sama dulu gitu? Ya, masih. Gimana bisa digambarkan? Masih, Pak. Itu namanya AKI ya, angka kematian ibu melahirkan. Di mana Indonesia itu termasuk yang tertinggi di ASEAN. Oh, ya. Padahal kita negara besar dengan sumber daya yang sangat besar ya. Jadi itu menunjukkan kita masih harus bekerja keras untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Nah, disitulah kami berfokus untuk mengurangi angka kematian ibu. Kalau zaman dulu seperti Pak NAS katakan itu KB itu apa namanya ya, sifatnya mobilisasi. Iya. Jadi orang tidak diberdayakan. Harus jadi diwajibkan oleh negara untuk memakai alat-alat kontrasepsi. Apapun dampaknya. Yang penting pengendalian Kadang-kadang penduduk. memaksakan. Ya. Yang penting pengendalian penduduk ya kan tujuannya. Nah, sekarang tujuannya berbeda. Tujuannya adalah pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini perempuan. Di mana perempuan itu dijamin di dalam perundang-undangan kita untuk menentukan kesuburannya. Kapan dia mau hamil, kapan dia nggak mau hamil, dan seterusnya. Di situ apa namanya peran negara di situ. Jadi bukan untuk membatasi orang mau beranak berapa gitu, kasarannya gitu, bukan itu. Tapi memenuhi hak perempuan untuk itu tadi. Dia menikmati kehidupan reproduksi dan seksualnya dengan baik gitu. Secara wajar ya. Iya, iya. Kalau dulu kan memang sebetulnya kalau istilahnya adalah impose from without ya. Jadi itu kan dipaksakan dari eksternal, dan itu negara. Ya. Kadang-kadang negara malah, maaf ya, pada masa itu ngurusi isi dari celana dalam. Betul, saya betul. lihat ya. Banyak kisahnya. Nah sekarang nggak bisa gitu ya. Ya. Pendekatannya harus penumbuhan kesadaran. Betul. Edukasi sekarang. Edukasi ya, banyak. penyadaran. Ya. Kalau dulu kan banyak, jadi kan justru KB itu bagian dari bentuk bentuk pelanggaran HAM ya. Kalau zaman dulu ya, misalnya di beberapa wilayah di Timor Leste ketika itu perempuannya dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi ya. Ada apa Pak namanya? Ada data-datanya. Oh iya. Ya, termasuk di beberapa wilayah ya di desa ketika dulu AMD namanya, Abdi Masuk Desa. Nah, itu orang dikumpulkan, perempuan-perempuan dikumpulkan, pasang aja IUD atau apa gitu kan. Banyak sekali kisah-kisah itu. Nah, kita kan sudah meninggalkan pendekatan itu. Seperti itu ya. Memang itu pendekatan represif yang khas Orde Baru ya. Setelah reformasi kan kita mengubah pendekatan paradigma pembangunan. Kalau sebenarnya jangan-jangan karena memang karakter masyarakat kita harus dipaksa untuk menggunakan itu. Setuju nggak? Bahwa kalau nggak dipaksa nggak bisa. Karena faktor pendidikan dulu kan memang nggak paham itu. Gimana, Mbak Dida? Ya tetap harus edukasi. Kalau dipaksa namanya represi. Represi itu bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Ya, karena kan memang Orde Baru sok tahu terhadap semua hal, termasuk isi dari celana dalamnya masyarakat Indonesia juga. Dia memaksakan gitu ya. Nah, ya tapi kadang-kadang saya berpikir juga Pak, dengan karakter masyarakat, sama dengan pada kasus pemilu juga sebenarnya. Ada satu yang suka nggak berubah di masyarakat kita, masyarakat yang harus terbimbing, harus terbimbing. Nah, itulah kenapa Bung Karno gagasannya adalah demokrasi terpimpin itu kan karena masyarakat kita memang memerlukan agensi sosial. Karena karakter masyarakat kita tidak individual. Patronase, komunalisme gitu ya. Ya itu yang saya sebut sebagai agensi sosial. Gitu. Kalau agensi sosial jelas kita membutuhkan, tapi
bukan represi. Ya, terbukti kalau edukasi itu berhasil dengan baik, orang akan dengan sendirinya akan juga mengupayakan penghormatan terhadap misalnya terhadap lingkungan hidup. Ketika mereka menyadari bahwa plastik itu tidak bisa diurai, dia bisa membahayakan makhluk lain, ya, maka kan sekarang anak-anak muda mulai mengurangi sampah plastik, dan kita juga dengan sendirinya itu kembali menggunakan bahan-bahan organik yang gampang diurai, ya kan? Nah, itu kan juga bentuk kesadaran yang bersumber dari adanya edukasi yang baik. Begitu juga tentang kita lihat sekarang pelecehan seksual di tempat kerja misalnya, ya. Sekarang itu kan korporasi-korporasi internasional yang bagus itu menyampaikan kepada konsumennya bahwa mereka mempunyai lingkungan yang baik yang memungkinkan tidak ada pelecehan seksual di tempat kerja. Atau kalau buruh perempuan mengalami, maka dia akan mendapatkan mekanisme perlindungan yang baik gitu. Nah, konsumen akan memilih produk-produk yang memastikan buruh tidak dilecehkan, buruh tidak dieksploitasi, seperti itu kan. Itu kan adanya masyarakat konsumen yang terdidik, sehingga well educated, memaksa produsen untuk mematuhi norma-norma HAM. Nah, begitu juga yang terjadi di isu kekerasan terhadap perempuan. Mbak Dina sebenarnya ingin mengatakan tidak dengan cara seperti Orde Baru lakukan yang represif itu pun sebenarnya bisa gitu ya. Bisa, dan itu terbukti. Iya kan? Kalau sekarang misalnya produsen kayu kita itu kan harus eco-labeling. Betul. Kalau enggak masyarakat konsumen Eropa nggak akan mau terima. Seperti sawit. Nah, iya, betul. Ya, kemudian hewan satwa langka gitu ya. Atau produk-produk fashion ya. Nggak boleh pakai binatang untuk ngetesnya. Dan itu yang bergerak bukan hanya malah pemerintah minimal ya. Malah kemudian artis internasional, influencer. Influencer anti bulu macan atau apa begitu ya, beruang gitu ya, yang memang kalau menurut saya memang masyarakat itu pro kepada lingkungan, pro kepada kemanusiaan, pro kepada perlindungan satwa dan seterusnya, apalagi hak asasi manusia. Itu kan bagian dari gitu kan, gaya hidup, lifestyle masyarakat yang modern, yang beradab, yang memadukan antara ini dengan ini. Tidak hanya perut saja gitu ya. Dan Indonesia banyak yang terseok, saya lihat. Kalau lodging gitu ya, kayu gelondongan kan juga ditolak sudah. Iya kan? Betul. Sawit ditolak, walaupun pemerintah Indonesia berkeras kan. Cuek, tidak laku juga karena itu bagian dari pressure publik, bagian dari tadi peradaban manusia. Kosmetik, Pak. Kalau no testing animal nggak mau beli perempuan-perempuan. Betul. Gitu. Dan kita harus mengikuti itu. Tapi memang Orde Baru menjelaskan soal IUD oleh ABRI gitu ya. Ya memang ya nggak cocok juga. Bagaimana dia mendemonstrasikan ya kan pakai senjata bahwa IUD masuk di situ. Makanya salah satu tuntutan reformasi kan itu cabut di fungsi ABRI. Dulu saya bagian dari itu. Sama lah kita. Bagaimana cara memasang kondom enggak ada kecuali jarinya. Ya kan pakai bedil. Bedilnya dicantumkan di situ kan. Betul. Kayak tadi reproduksi. Kalau kekerasan terhadap perempuan juga bagian dari concernnya Mbak Dina. Iya, justru saya itu awalnya ke situ, Pak. Jadi kenapa saya masuk ke gerakan sosial ya, social movement ketika itu kematian Marsina awalnya. Saya ikuti perkembangan itu waktu jadi-jadinya aktivis ya. Gimana itu? Jadi saya waktu itu masih mahasiswa semester berapa ya? 4 atau 6 gitu, saya agak lupa. Terus kawan-kawan di Surabaya itu senior saya maksud saya mengadvokasi. Saya tahu kasus CPS Porong namanya. Iya. Ke sana ya.
mengadvokasi dan mengajak juniornya termasuk saya. Nah itu mulai perjumpaan saya dengan para aktivis termasuk almarhum Munir ketika itu ya. Ya Munir waktu itu belum jadi direktur LBH Surabaya, masih salah satu divisi deh. Enggak, dia sudah di Surabaya. Nah, sudah. Tadinya pos LBH Malang ya. Pos LBH Surabaya yang ada di Malang. Kemudian dia sudah di Surabaya waktu itu, jadi ya udah saya ngikutin sebagai junior, saya mengikuti perdebatan dan waktu itu perdebatannya sangat seru ya, dan kita tahu kita berada dalam atmosfer yang mengancam kan, jadi serba horor lah. Ya gitulah. Ya dari situ tahun 94 kalau nggak salah ya. Terus bergulir tahun 96 itu teman-teman PRD ketika itu ya, setelah mereka deklarasi melakukan demonstrasi dengan buruh di Surabaya. Bersamaan dengan itu terjadi penyerangan di kantor PDI di Diponegoro, Jakarta. 27 Juli. Peristiwa Kuda Tuli. Itu kawan-kawan sekampus saya dan setahu saya di Undip juga diburu oleh tentara. Saya tahu. Iya. Paulus, Aan. Kakak saya ada di sana. Kakak saya termasuk yang lari ketika itu. Di rumah saya itu setiap hari datang. Foto hijau. Ya, setiap hari telepon setiap hari. Ya, kami menghadapi itu. Jadi ibu dan ayah saya menghadapi tekanan itu ya. Tapi ayah saya orang produk lama maksudnya, dia tidak setuju dengan pelarian. Dia bilang kalau kamu sudah memilih untuk melakukan itu, hadapi. Kalau kamu nggak mau, maka ayah yang akan menghadapi mereka. Ayah yang akan masuk ke penjara mereka. Gitu. Jadi ketika itu saya kalau cerita masih terharu, walaupun saya ceritakan berulang-ulang, karena ayah saya waktu itu sudah sepuh ya. Ya. Jadi dia bilang kepada para tentara yang tiap hari datang, oke, ini anak saya memang pergi meninggalkan rumah, maka kalau Anda mau meminta tanggung jawab, saya akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh anak saya, bawa saya. Malah nggak mungkin ya. Iya, tapi mereka nggak mau. Tapi kan kita semua udah. Tapi ayah pasti bangga dong, orang aktivis dedengkot lama yang punya rentang panjang sejak Sumpah Pemuda kan. Ya tapi kan ada istrinya ya. Nah dia jadi kan dilematis kan. Ya. Pendekatannya udah beda. Iya. Jadi dia tetap mau bertanggung jawab. Tapi ya para tentara itu udah tidak membawa dia lah. Itu yang kemudian membawa Mbak Dina terjun ke sektor-sektor anti kekerasan terhadap perempuan. Terus kemudian terjadi peristiwa Mei 98 ya. Ada kerusuhan termasuk di Surabaya, tidak hanya di Jakarta. Jadi waktu itu kan Medan, Jakarta, Medan, Makassar ya. Itu Surabaya. Dan itu terjadi kekerasan serangan seksual terhadap perempuan-perempuan beretnis Tionghoa ya. Saya termasuk yang mendampingi yang di Surabaya. Jadi waktu itu ada tim TGPF ya, dibentuk oleh pemerintah. Zamannya Pak Habibie. Ya. Nah, itu saya termasuk yang bawa saksi korban untuk menemui tim TGPF untuk dimintain keterangan. Romo Sandi. Salah satunya ya. Semua itu ya. Ya. Nah itu memang banyak di Surabaya. Tidak terlalu banyak karena pengakuan tidak terlalu banyak, testimoni tidak terlalu banyak karena kita tahu ya waktu itu yang Jakarta aja banyak eksodus ke Amerika kan waktu itu Singapura. Dan ada yang mati juga ya ketika itu kan Ita Marta Dinata misalnya. Trauma. Termasuk keluarganya matinya Pak. Kan sampai ya. Jadi untuk testimoni sangat berat tentu saja. Jadi kami akhirnya ada beberapa orang yang memberanikan diri untuk testimoni kepada kami dan terus kita berdayakan untuk bisa mampu menyampaikan informasi atau kesaksiannya di depan tim gabungan pencari fakta itu gitu. Habis itu langsung lulus NGO. Ya, saya mendirikan NGO. Sebetulnya saya nggak langsung, tapi saya kerja di Pusat Studi Wanita UNER dulu.
Dari Pusat Studi Wanita UNER, saya kerja di salah satu kantor project namanya RTI Internasional ya ketika itu, dengan gaji yang sangat besar ya untuk saya, lulusan mahasiswa. Tapi saya tinggalkan karena saya ingin mendirikan NGO yang ngurusin kekerasan terhadap perempuan. Namanya dulu KPPD, Kelompok Perempuan Pro Demokrasi. Kenapa namanya begitu? Karena dia salah satu yang ikutan dalam demo-demo 98. Ketika demo 98 itu kan nggak boleh keluar kampus ya Pak ya. Semua kan harus di dalam kampus. Jadi gerbang itu diblokade sama tentara. Nah, kami perempuan waktu itu 21 April tahun 97 ya. 98. Itu berhasil keluar. Berhasil menembus blokade itu. Ketika itulah terus sedikit-sedikit mahasiswa boleh keluar kampus untuk demonstrasi. Nah, itu awalnya kami perempuan yang menembus blokade itu. Makanya terus namanya kita buat sebagai lembaga yang concern terhadap hak-hak perempuan lah di Surabaya ketika itu. Nah, saya jadi direkturnya sampai 7 tahun ya. Terus kemudian saya pindah ke Semarang. Ya. Itu kan kalau aktivis pindah ke Semarang itu kan nekat menurut saya. Karena secara platform Semarang ini nggak cocok buat aktivis NGO ya. Politisi juga begitu, akademisi kalau mau. Kenapa begitu Pak? Entahlah saya juga ya. Saya tidak merasa nyaman aktif di Semarang itu. Walaupun sebenarnya bisa disiasati gitu ya. Mungkin dinamikanya kurang terlalu kompleks ya, terlalu kompleks. Semarang ini kan atau Jawa Tengah pada umumnya, kalau menurut saya ya, tidak menciptakan atmosfer untuk berbeda pendapat. Berbeda pendapat dengan seniornya, berbeda pendapat dengan eksternal yang belum tentu sepakat dengan kita, yang udah pasti kan orang nggak sepakat. Lalu ini yang paling berat adalah berbeda pendapat dengan penguasa. Anda tahu bahwa yang namanya Semarang itu adalah orang menyebutnya sebagai kalau IT itu bilang Semarang adalah kunci gitu loh. Itu baru begitu. Karena memang problemnya adalah pada problem atmosfer. Dan karena itulah Semarang seringkali tidak jadi bagian dari yang diperhitungkan dalam banyak hal, dalam peta intelektual dan seterusnya. Tetapi faktanya Semarang adalah sumbu dari seluruh hal yang menentukan terhadap perjalanan Republik. Aktivis abad-abad ke-18 ke-19 Semaranglah tempatnya. Tan Malaka itu ada di Semarang. Syarikat Islam. SI merah dan SI putih atau SI hijau, kecambahnya, anggotanya paling besar ada di Semarang. Bagaimana tokoh-tokoh SI merah bergelut dengan Hos Cokroaminoto ada di Semarang, ya kan? Nah, gitu loh. Bahkan pecahnya juga begitu. Nah. Tetapi Semarang sekali lagi sumber kepemimpinan nasional dalam banyak hal. Kalau kekuasaan jelas, ketentaraan jelas, dan kalau sudah jadi pasti jadi. Kalau tidak jadi pasti nggak naik lagi gitu ya. Itu hebatnya, sumbunya itu ada di situ. Kalau orang menyebut Jogja, orang menyebut Jawa Timur, Surabaya, Jakarta emang tempatnya, Bandung memang udah begitu, Medan dan Makassar, saya makin tahu begitu berada di level nasional itu petanya itu kelihatan, everything lah, dalam seluruh hal mengenai apapun gitu. Nah makanya kalau Mbak Dina itu terperosok Semarang dan masih eksis, itu luar biasa bagi saya. Makasih. Oke, nah apa sih masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan yang selalu ada dan kecenderungan apakah itu juga masih ada sekarang?
Kalau masih ada tentu saja masih ya. Dan kemarin Wali Kota New York mengundurkan diri untuk kasus pelecehan seksual kan? Ya, Ya. saya tahu. Saya dengar. Dan itu gelombang pengunduran diri para pejabat publik di sana ya. Iya. Sebelumnya kan ada siapa? Banyak lah ya. Maksudnya figur publik ya. Itu di global. Di Indonesia juga Termasuk kan demikian. masalah selibat di kalangan agama tertentu juga di New York kan Ternyata. Ya. besar sekali ya. Ya. Saya ikuti. Di gereja Katolik ya. Ya, karena saya juga mengikuti ya langganan Washington Post, New York Times. Sekarang kan Ya. online kan lebih gampang. Ya, ya. Oh ya, dulu ayah saya itu melanggani semua itu. Iya. Jadi kami kecil itu ada Newsweek, ada Time, ada Asia Week, ada Tempo, ada Asian Week yang sekarang sudah macam-macam. sudah Ya, tutup. ya, macam-macam gitu. Berbasis di Bangkok kalau salah ya. Mungkin. Iya. Saya tahu. Ya. Tapi kami saya sih kurang terlalu mewarisi apa namanya? Jurnalistik. Bukan intelektualitasnya. Ya, dia sangat ketat secara intelektualitas. Walaupun tidak punya gelar akademik yang dia cuma S1 gitu. Oke, balik ke soal kekerasan terhadap perempuan. Ya, sampai sekarang tentu saja. Kita punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kita punya undang-undang perlindungan anak, kita punya undang-undang penghapusan tindak pidana perdagangan orang yang terjemahan dari human trafficking. Sebetulnya ada undang-undang pornografi, tapi undang-undang pornografi ini tahun 2008 tidak spiritnya tidak melindungi perempuan, tapi blaming perempuan. Jadi justru blaming the victim. Jadi bagian dari kekuasaan patriarki untuk menyalahkan perempuan dan seolah-olah ini moralitas masyarakat di mana perempuan yang harus bertanggung jawab, harus menutupi seluruh tubuhnya dan seterusnya. Kalau itu konstruksi sosial kan begitu. Ya, Blaming ya, the victims. Ya. Betul. Dan perempuan selalu yang disalahkan. Ya. Padahal dia korban. Betul. Waktu itu kan banyak gelombang protes terhadap undang-undang pornografi ya, tapi toh di DPR tetap disahkan. Termasuk ini mengawal PKS juga. Ya, kita saat ini sedang mengawal rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, tapi kita juga punya KUHP yang adalah warisan pemerintah kolonial. Yang di dalamnya masih dengan norma-norma lama, dengan paradigma lama. Yang di negara asalnya saja, di negeri Belanda itu sudah mengalami banyak perubahan, paradigmanya juga berbeda sama sekali. Di kita paradigmanya masih sama seperti 1 abad yang lalu gitu ya. Dan itu banyak pasal-pasal yang mengkriminalisasi perempuan. Belum penegak hukumnya. Iya. Nggak berubah-ubah. Iya, betul. Bahwa KUHP sebagai penal code atau ini hukum kriminal, itu adalah salah satu ya hukum pidana, salah satu dari undang-undang ya, kodifikasi. Kan ada undang-undang yang lain, tapi aparat penegak hukum lihatnya cuma ini aja, seolah-olah undang-undang yang lain nggak ada. Nah, padahal ya itu tadi, ini paradigma lama dan seterusnya. Kan negeri Belanda sekarang ya sangat human rights sekali gitu ya. Nah, itu kita juga saat ini beberapa kawan melakukan reformasi hukum kriminal, hukum pidana untuk mengcounter pasal-pasal itu, melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang mengkriminalisasi perempuan dan anak, termasuk yang lain-lainnya. Misalnya untuk kekerasan seksual, kalau dia itu 285 misalnya tentang perkosaan, itu harus ada penetrasi penis terhadap vagina. Padahal kita yang menangani kasus perkosaan udah puluhan tahun, itu lihat bahwa modus perkosaan itu nggak cuma memasukkan penis ke dalam vagina, tapi mau macam-macam sekali bentuknya gitu ya. Nah, tapi karena
di dalam meja persidangan hanya itu yang diakui, maka perempuan nggak bisa mendapatkan keadilan. Dan bagian dari unsur itu, unsur dalam pemidanaan menyebut tentang dua alat kelamin yang bertemu kan, betul. yang memenetrasi, akhirnya jadi tidak masuk unsur. Bisa jadi hakim akan membebaskan. Betul. Padahal kekerasan kan tidak harus dalam bentuknya seperti itu. Iya, macam-macam bentuknya. Memaksa untuk tidak bergerak atau bergerak aja udah itu adalah pemaksaan. Nah, itu yang diadvokasi. Termasuk kan KUHP yang tempo hari direvisi, yang ketua timnya Prof. Muladi almarhum. Kan masih belum tapi Pak. Masuk isu, masuk isu. Ya. Masuk dalam isu itu. Yang ingin diubah. Betul. Termasuk pasal-pasal tentang aborsi misalnya itu kan mempidanakan atau mengkriminalisasi perempuan yang mengakses aborsi tanpa melihat misalnya kasus Jambi itu yang ada anak perempuan masih usia anak diperkosa oleh kakak dan bapaknya, incest ya berarti hubungan seksual saudara. Nah dia kemudian sama ibunya berusaha menggugurkan hasil dari perkosaan tersebut. Nah itu dia dikriminalisasi. Nah kan susah kan, dan banyak lagi perempuan-perempuan yang demikian. Nah praktek semacam itu masih ada ya? Banyak Pak, banyak. Itu kan jadi banyak. Perilaku penegak hukum yang berkaca mata kuda dan tidak bernurani menurut saya. Kalau sekarang Pak, sebetulnya penegak hukumnya itu juga agak bingung. Sebetulnya mereka juga ketika datang ini kasus korban maksudnya, dia hamil, korban perkosaan dia hamil. Terus katakanlah si korban dan keluarganya ingin menggugurkan. Terus kemana menggugurkannya? Tidak banyak kan dokter yang mau. Dianggap ilegal. Nah itu dia. Nggak banyak bidan atau pokoknya service provider yang mau. Kan mereka juga takut dikriminalisasi, nanti mereka dipenjara. Jadi untuk mendapatkan layanan itu sendiri atau aksesibilitas terhadap service, terhadap layanan itu juga masalah ya, problematik bagi perempuan. Bagi aparat penegak hukum juga demikian. Nanti dia juga kena kan, seolah-olah dia memfasilitasi gitu. Nah jadi serba salah memang ininya. Padahal SIDAW mengamanatkan itu salah satu hak yang penting bagi perempuan untuk menentukan dia boleh atau tidak melanjutkan kehamilannya. Tentu saja sesuai dengan ketentuan ya, yang sekian hari. Kalau lebih dari itu nggak bisa, itu bisa membahayakan ibu dan anak. Tapi kalau di bawah usia tertentu, dalam hal ini 16 minggu ya, sebetulnya secara medis dibolehkan, diperkenankan. Dan betul. Itu resmi. Iya betul, itu resmi. Mendiagnosanya juga resmi. Sebetulnya ya, tapi karena KUHP-nya masih berkata demikian, nah itu akhirnya salah kaprah, akhirnya bingung semua. Tapi gitu. Salah kaprahnya sekalipun, kondisi apapun kan tetap perempuan yang jadi korban. Betul. Tidak beranjak. Betul. Sorry, tadi yang saya sebut tadi Mbak, yang kemudian ditolak oleh sejumlah kalangan ya, terhadap perbaikan undang-undang KUHP ya. Isu itu masuk juga ya? Iya. Masuk ya? Ya sekarang kan terlunta-lunta lagi. Karena itu berbarengan dengan masalah penolakan terhadap undang-undang Cilaka kan musim-musim itu tahun 2020 kan. Karena saya sempat diskusi dengan Prof. Muladi almarhum, beliau ini kan ketua tim revisi itu sejak 30-40 tahun yang lalu. Betul, tahun 89 ya Pak? Iya, beliau termasuk gundah. Yang paling gundah adalah yang dibawakan soal isu santet. Iya, ketika itu. Padahal itu kan satu dari sekian hal yang termasuk dalam concern ya. Satu yang Prof. Muladi itu sampaikan. Saya tidak ngerti itu. Bagaimana cara berpikir sejumlah orang yang tidak memahami bahwa perubahan undang-undang kolonial ke undang-undang nasional itu kan sudah lama yang harus dilakukan. Hanya gara-gara satu isu, satu poin mengenai santet yang itu tidak proporsional juga ditangkap.
meluluhlantakkan seluruh Semua, bangunan yang iya, mau persis. digunakan untuk mengganti undang-undang kolonial gitu. Nah, itu pentingnya memilih anggota DPR yang Betul, berkualitas. betul. Ya. Nah, memang saya yakin tim itu sudah, tapi antara pemerintah dengan DPR kok satu titik temu di soal itu ya. Oke. Dan kalangan ilmuwan hukum di Indonesia ya pasti kurangnya Prof. Munati ya, karena memang dia didengkot soal pidana selain Prof. Barda Arif ya. Itu yang kemudian jadi berantakan lagi. Dan sekarang kan nggak jelas lagi. Walaupun saya lihat pemerintah juga cara mengkomunikasikannya dari kementerian ini nggak pas juga gitu loh. Jadi ceritanya jadi politis jadi. Padahal itu komitmennya adalah seperti yang sekali lagi saya sampaikan dari Prof. Mulati itu untuk mengubah, memang belum seluruhnya, tapi yang paling mungkin dulu supaya undang-undang berbasis nilai-nilai kolonialisme ini berganti. Orang kita sudah merdeka. Betul. 70. Betul. Itu mereka udah berapa tahun? 76 tahun ya. 76 tahun sampai saya lupa. Itu kan masa sih? Iya. Nggak diubah. Makanya. Bukan soal diubahnya sih. Iya. Iya kan? Tapi adalah menyesuaikan dengan filosofis dasar. Iya. Kita juga sudah reformasi. Betul. Kita juga sudah berubah, pandangan nilai mulai bergeser gitu. Dunia juga sudah peradabannya sudah. Ya, sekali lagi nih pada aspek peradaban, yang peradaban itu tidak mungkin kalau tidak dikerjakan. Pak, saya kembali ke soal kekerasan terhadap perempuan. Nah sekarang aktivitas itu apa yang kemudian jadi lembaga tadi itu masihkah hanya lingkup nasional atau internasional? Saya sekarang ini juga tergabung di namanya CATWeb ya, Coalition Against Trafficking in Women untuk Asia Pasifik. Itu base-nya di Manila, Filipina. Kalau secara global itu ini voluntary di New York. Nah kita secara voluntary melakukan edukasi, kampanye-kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Khususnya, tidak khusus sih, tapi kita melihat bahwa prostitusi sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM yang seringkali dipandang dengan cara moral itu pun konservatif, yang melihat perempuan sebagai pendosa, dan negara tidak terlalu serius untuk memperhatikan isu ini. Tapi ada juga beberapa kalangan yang melihat prostitusi sebagai hak asasi manusia, di mana katanya perempuan itu boleh bekerja sesuai dengan pilihan dia untuk menggunakan organ tubuh manapun yang dia miliki. Nah, tapi kalau kami melihat prostitusi itu bentuk kekerasan yang sangat mendasar, baik oleh negara maupun sesama warga negara. Oleh negara, karena itu disebut human right violation, karena negara membiarkan warga negaranya ketika dia tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik, tidak bisa mengakses layanan kesehatan dengan baik, dan tidak bisa mengakses layanan pemulihan dari kekerasan. Karena kita yang studi di situ melihat perempuan-perempuan yang bekerja di sektor prostitusi itu rata-rata adalah korban kekerasan. Baik itu kekerasan seksual di masa kanak-kanak, dijual oleh anggota keluarga maupun tetangganya atau orang lain ya, dijual ke situ, atau dijual oleh suaminya. Jadi kita tidak melihat ini sebagai pekerjaan yang katanya boleh dilindungi, harus dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan di satu negara tertentu ya. Kita tidak melihat itu. Yang kita lihat perempuannya harus dipulihkan, karena perempuan yang bekerja di sektor ini mengalami trauma yang berkepanjangan dan mereka sendiri melihat ini sebagai pekerjaan.
Jadi akhirnya mereka meneruskan sebagai pekerjaan karena mereka sejak kecil sudah bekerja melayani jasa seksual. Kalau kita studi kita rata-rata itu 6 sampai 20 orang per hari ya dilayani oleh frekuensi perharinya. Dan itu mereka rata-rata yang kerja di situ itu 15 tahun ke bawah gitu ya. Jadi secara psikologi perkembangan mereka akan menginternalisasi nilai-nilai di situ, termasuk konsumsi terhadap narkoba, konsumsi terhadap alkohol, nikotin dan seterusnya, juga gaya hidup yang hedonisme, yang teralinasi dari fasilitas-fasilitas negara. Mereka jarang sekali yang ke mall misalnya bahkan, atau ke layanan kesehatan milik negara ya, karena mereka merasa malu, merasa bukan bagian dari masyarakat yang bermoral dan seterusnya. Dan miskin tentu saja. Mitos mengatakan bahwa mereka pegang uang besar, tapi pada kenyataannya uang itu berakhir di tangan mucikari, germo dan seterusnya. Mereka hanya pegang uang kecil dan mereka terjerat pada hutang rentenir ya. Dan banyak yang berpasangan karena mereka mengadopsi tentu saja nilai-nilai dominan bahwa perempuan harus punya suami yang melindungi. Tapi pada kenyataannya suami dalam tanda petik, karena mereka biasanya itu kawin sirih atau bahkan tidak kawin ya, maksudnya living, saya nggak mau nyebut kumpul-kumpul itu, ya, mereka tinggal bersama tanpa perlindungan sama sekali, dan laki-lakinya biasanya mengeksploitasi secara ekonomi dan seksual dan melakukan kekerasan terhadap mereka. Kalau di Surabaya, Doli dan lain-lain ya, Doli sebetulnya hanya salah satu kawasan kawasan prostitusi atau bordil ya. Yang lain banyak sekali. Di Surabaya itu ada 5 atau 6 kawasan prostitusi yang besar. Dulu sudah ditutup? Ya, sekarang sudah ditutup. Tapi kita tahu kan prakteknya tentu saja masih ada. Malah kemana-mana jadinya. Ya, kalau lokasinya udah ditutup. Seperti tambak kalau pecah, betul, akan meluber kemana-mana. Tidak bisa dilembagakan. Ya. Tidak apalagi bisa dipantau. sekarang teknologi digital kan. Oh, apalagi. Iya kan. E-prostitution juga ada. Betul. Apakah itu isu yang paling menonjol, kekerasan terhadap perempuan dalam kaitan cuma prostitusi saja? Tentu saja tidak, tentu saja banyak yang lain, tapi kami concern ke situ. Itu Asia Pasifik. Asia Pasifik tapi juga global. Kita sebetulnya ada praktek baik yang yaitu negara-negara Skandinavia. Tampaknya liberal ya mereka, tapi mereka itu melarang prostitusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu ya, itu ada menteri apanya gitu ya, ketahuan jajan prostitusi di luar negeri, itu langsung dipecat. Ya. Jadi negara-negara Skandinavia itu sukses menghapuskan prostitusi di negaranya ya. Negara itu Norwegia, Swedia dan Islandia. Dan kemudian ditiru oleh Kanada sama Prancis. Prancis sudah menandatangani pelarangan prostitusi. Nah, kalaupun ada, ini ilegal yang ada sekarang ya di negara-negara di seluruh lini, di seluruh hal. Ya. Jenis-jenis prostitusi. Ya. Tapi mereka termasuk online begitu. Ya. Tapi mereka melakukannya tidak instan. Jadi ada prakondisi yang mereka lakukan. Gradasi gitu ya. Ya. Jadi 10 tahun. Jadi mereka melakukan edukasi, reedukasi terhadap masyarakat tentang seksualitas. Bahwa seksualitas itu adalah hak laki-laki dan perempuan. Karena kalau dalam ideologi prostitusi itu kan perempuan itu sex provider kan, pelayan seks yang siap sewaktu-waktu harus melayani laki-laki, entah itu konsumen, entah itu suami, entah itu pacar gitu ya. Itu kan ideologi patriarki. Ya itu yang diubah. Yang sangat tertanam kuat. Ya, yang itu yang diubah. Jadi tubuh perempuan bukan objek, perempuan adalah subjek yang bisa menentukan, lalu tidak boleh membeli. Seks itu bukan barang yang bisa dibeli, bukan komoditas. Yes, gitu. Nah, itu ada prakondisi berupa edukasi yang panjang 10 tahun itu. Terus laki-lakinya juga diedukasi demikian. Nah, jadi kalau
di bawah undang-undang tersebut yang dikriminalisasi adalah buyernya, adalah pembelinya, bukan perempuannya. Pengguna. User. Ya, usernya. Tidak semata perempuan. Enggak, ya. Perempuannya justru harus direhabilitasi. Dibebaskan, direhabilitasi, ya. Lalu traffickernya yaitu germo, apalagi namanya mucikari dan seterusnya, itu yang mami, papi. Iya. Iya, betul, Pak. Itu yang harus dikriminalisasi. Bukan perempuannya. Perempuannya adalah korban. Iya, korban. Yang harus direhabilitasi. Memang harus lebih beradab ya, karena memang kadang-kadang membabi buta ya. Iya. Kan memang miris lah gitu ya. Sudah jadi korban. Iya. Malah dapat 2 kali perlakuan korban. Iya. Tapi itu ada di global ini ada 2 kekuatan besar yang melihat sektor prostitusi dengan cara yang sangat berbeda. Oh ya? Ya, yang satu itu menganggap sebagai itu hak ketenagakerjaan biasa. Jadi mereka salah satu ininya ya, perumpamaannya adalah ada perempuan yang memilih menggunakan tangan menjadi sekretaris untuk bekerja, mendapatkan uang. Ada yang memilih menggunakan otaknya menjadi dosen atau profesor untuk mendapatkan uang. Tapi ada yang memilih untuk menggunakan vaginanya untuk mendapatkan uang. Jadi itu adalah hak dari perempuan menurut mereka. Nah, kami bukan yang di situ. Bukan 3 mazhab tadi. Bukan. 2 atau 3 tadi? 2 mazhab tadi. Ya, 2 kubu pemikiran. Iya. Kami bukan apa yang dong, itu. kalau itu. Kami menganggap bahwa ketika vagina itu menjadi komoditas, berarti ada penindasan di situ. Ya, eksploitasi. Gitu. Iya, karena tidak ada satupun perempuan yang ingin menjadi pelacur. Iya, pasti. Iya. Pasti. Dan abuse atau kekerasan bukanlah pekerjaan. Iya. Nah, itu yang kami mau dialogkan, Itu kubu ketiga, kubu alternatif. Kubu kedua sebetulnya. Ya, karena waktu itu awalnya ada peristiwa, Pak, di New York juga. Ada ada seorang prostitut yang mati dilempar oleh pelanggannya di hotel. Dia di tingkat 8 dari ketinggian dan dia mati. Dan masyarakat tidak terlalu bereaksi karena toh dia prostitut gitu kan. Pada saat yang tidak terlalu ini, ada seorang profesor yang mati juga dan semua orang berduka. Nah, itu menunjukkan bagaimana sikap masyarakat. Cermin, merefleksikan bagaimana masyarakat memandang. Bahwa yang bekerja dengan vagina dipandang demikian, yang bekerja dengan otak dipandang dengan cara yang berbeda. Jadi, menurut kita, ya itu pasti, kenapa perempuan bisa berkesempatan untuk menggunakan otaknya untuk bekerja, dan yang satu tidak punya pilihan kecuali menggunakan vaginanya untuk bekerja. Pastikan ada satu sistem tertentu yang bekerja, yang menyebabkan situasi itu terjadi. Itu seluruhnya adalah konstruksi sosial. Nah, itu dia. Yang begitu mapan kokoh di kalangan patriarki. Itu yang dicoba untuk diubah oleh lembaga itu ya. Kalau di Indonesia? Di Indonesia tidak, ini mazhab atau apa namanya? Iya, kubu pemikiran. tidak terlalu populer. Tidak terlalu populer. Yang populer di kalangan aktivis adalah yang melihat itu sebagai pekerjaan, hak untuk bekerja. Sex as work namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sex as work. Kalau kami tidak, karena abuse is not work. Kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan itu bukan pekerjaan, itu adalah violence. Insiden violence. Violence is human right violation. Pelanggaran hak asasi manusia. Itu. Oke, thank you Mbak Dina. Menarik sekali dari perbincangan ini ya, dan memberi manfaat juga, memberi perspektif ya buat semua orang bahwa perempuan tidak seperti dalam konstruksi sekedar sebagai objek ya, apalagi alat kelamin tertentu yang menurut saya memang tidak adil ya, karena jadi korban sebenarnya, bukan justru menjadi dikorbankan selanjutnya. Thank you Mbak Dina. Sama-sama, semoga lancar, sukses, sehat-sehat ya Pak. Amin, sama-sama. Sobat, kita sudahi bincang kita dengan Mbak Dina yang banyak sekali dari sisi yang menarik. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.